Oke, nama aku WP dari Teknik Elektro UGM dan di KMTT jadi Ketua PH. Oke, halo, kenalin nama aku Hari Raffi Mas Putra atau bisa dipanggil Hari. Aku dari program studi Teknik Elektro angkatan 2024 dan aku di KMTT sendiri berada di divisi Atkesma. Oke, halo kawan-kawan semua. Namaku Alia Barkotla Asura, bisa dipanggil Alia. Aku dari Prodi Teknik Biomedis angkatan 2024 dan dari divisi Atkesma. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ahmad Wildan Abdullah. Aku biasa dipanggil Ahmad. Aku dari Teknik Biomedis angkatan 2024 dan aku di KMTT ini dari divisi Humas. Halo semuanya, kenalin nama aku Faid Saka. Aku biasa dipanggil Sako. Aku dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2024. Kalau di KMTT sendiri aku dari divisi Hubungan Masyarakat atau Humas. Oke, perkenalkan nama aku Abdul Halim Edi Rahmansyah. Aku dari jurusan Teknologi Informasi angkatan 2023 dan di sini aku sebagai Ketua Divisi Sosmas tahun 2025. Oke, kenalin nama aku Arsya dari Teknologi Informasi angkatan 2024. Di sini sebagai KMTT Divisi Sosial Masyarakat, staf angkatan 2025. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Rida Larasati, biasa dipanggil Laras dari program studi Teknologi Informasi angkatan 2024 dan di sini aku dari divisi workshop. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Zai dari Teknologi Informasi angkatan 2024. Aku di KMTT dari divisi workshop. Perkenalkan, nama aku Melvin. Aku dari Teknik Elektro angkatan 2023. Kemarin aku adalah sebagai kepala divisi dari divisi Elektropreneur. Oke, halo, kenalin namaku Akio. Aku dari Teknologi Informasi angkatan 2024. Di sini aku sebagai divisi Elektropreneur. Halo, aku Alzina. Aku dari Teknik Biomedis 2024 dan di KMTT aku sebagai Biro Pengembangan Organisasi. Aku Muhammad Nabil Fadila dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024 dan di sini aku sebagai staf di salah satu Biro Pengembangan Organisasi. Halo, kenalin aku Sadani Girin dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024. Di sini aku sebagai staf dari divisi Mikat. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Revan Dikana Ditama. Aku biasa dipanggil Revan, aku dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024 dan divisi aku dari Mikat, Minat dan Bakat. Halo, nama aku Farel, aku dari Teknologi Informasi angkatan 23. Aku di periode ini sebagai Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi. Halo, kenalin nama aku Chelsea. Aku dari Teknik Biomedis angkatan 24 dan di sini aku sebagai staf divisi Infocom. Pertama, seru banget dan juga bisa belajar banyak hal dari teman-teman, juga dari relasi-relasi yang baru yang kita dimana bisa kerjasama dari KMHM lain dan juga institusi lainnya. Sukses. Kakak dan adik. Sibuk. Gong. Bertumbuh. Kece. 1. Bergelora. Wow. Warna paling cocok menurutku adalah biru tua. Biru ya? Biru, mungkin dari korsanya sendiri itu biru. Dan biru itu mendeskripsikan anak-anak yang ada di TT juga menurut aku. KMTT itu identik dengan warna hijau tua. Kenapa? Karena hijau itu melambangkan keberlanjutan dan kehidupan, kayak kerja sosial yang dampaknya itu enggak langsung kelihatan, tapi akarnya kuat dan terus berjangka panjang. Kalau menurut aku sih pastinya warna merah dong, karena kan pastinya kita di divisi ini tuh kita bergelora nih. Kalau KMTT itu sebuah warna, kalau buat aku itu warna-warni karena di dalamnya itu kan banyak bercampur ya, kayak cerita yang macam-macam, terus kita ngumpul-ngumpul macam-macam dan semua itu jadi satu, jadi aku warna-warni. Menurutku KMTT itu menggambarkan warna senja banget. Karena di saat kita lagi capek-capek mengurus proker atau hal apapun itu, ada keindahan gitu sendiri di dalamnya. Dan juga itu bikin kita sadar, oh ternyata udah sejauh ini. Oke, momen berkesannya sebenarnya semua momen berkesan. Tapi salah satunya itu ada masterclass di mana waktu itu antusiasme dari anggota itu cukup baik karena kita juga sempat ngundang dari Unilever. Kemudian waktu EAT itu juga berkesan karena banyak banget achievement yang kita bisa achieve jauh lebih baik dari tahun kemarin. Kalau buat aku sih momen yang nggak terlupakan di divisi sendiri itu adalah ketika melaksanakan proker namanya bincang-bincang bisnis. Nah itu kita rame-rame nih dari teknik pergi ke perusahaan Stekok yang ada di UNU untuk melaksanakan prokernya.
itu seru banget sih. Makrab, soalnya di Makrab Infocom ya kita ngabisin 1 jaman untuk cuma buat nyari api doang. Momen paling pecah buat aku di periode kali ini adalah aku di sini ditunjuk sebagai penanggung jawab kontingen dari KMTT sendiri di Teknisade 2025, yang dimana di situ dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan aku di KMTT ini sendiri. Selama 1 periode ini mungkin yang paling tak terlupakan itu adalah momen-momen terakhir kemarin sebelum kita closing kabinet, di mana kita harus mengubah konsep program kerja yang ada di divisi kita sehingga melewati beberapa pemikiran antara satu anggota dengan anggota yang lain, dan pada akhirnya kita tetap bisa mengasih hasil yang lumayan bagus gitu. Oke, buat aku lebih ke ngumpulnya sih, mau misal rapat maupun di luar itu, dan di situ kan kita bareng-bareng ya ngobrolinnya nggak cuma tentang proker tapi juga yang lain, jadi itu sih yang bakal terkenang. Momen yang paling nggak kulupain ya, paling pecah itu waktu dulu aku ikut kepanitiaan open house di Teti. Di situ aku nginep di GIK sampai 2 malam, teman-teman. Momen yang paling pecah itu justru ketika kita mulai ketawa-ketawa gak jelas. Soalnya kadang ketawanya tuh bukan karena hal lucu atau ada hal yang lain, tapi cuman karena bareng-bareng aja. Oke, banyak, tapi satu yang paling pecah adalah desa binaan. Ya, untuk milestone-nya sendiri cukup besar. Kami berhasil bekerja sama dengan salah satu perusahaan BUMN, yakni Telkom Indonesia. Tapi yang cukup berharga buat kami adalah bahwa kami berhasil membantu sebanyak 300 jiwa memiliki kapasitas air dan kualitas air yang bersih. Dan itu sangat berarti bagi kami. Selama di KMTT aku banyak banget belajar hal-hal baru seperti hal-hal teknis tentang videografi maupun soal kekeluargaan dan juga kerjasama, bahwa kita semua itu harus kerjasama dan kita nggak bisa ngerjain semuanya sendiri-sendiri. Kalau untuk pelajarannya sendiri pasti banyak banget, mulai dari kita bakal belajar bonding, terus yang paling kerasa itu adalah kita belajar arti dari kekeluargaan. Jadi kalau ada proker, terus ada kegiatan apapun kita selalu jalaninnya bareng-bareng. Jadi ya up and down-nya tuh kerasa bareng-bareng lah. Pelajaran paling berharga yang aku dapat adalah bahwa dalam suatu kerja tim bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang mau mendengarkan dan saling mau berjalan bersama. Aku tuh belajar, aku sebagai mahasiswa tuh bagaimana cara bisa ngebantu teman-teman sesama mahasiswa untuk masalah-masalah terkait perkuliahan maupun non perkuliahan gitu. Yang paling aku kangenin mestinya paling kangen tuh rapat bulanan sih. Kalau untuk kabinet ini tentunya aku bakal kangen kakak-kakak 23 yang udah ngajarin dan yang udah merangkul selama di divisi Infocom ini selama setahun. Dan aku juga bakal kangen main-main bareng, main werewolf dan main games lainnya. Kalau yang paling bikin kangen sih pastinya waktu makrab sih. Mungkin kekeluargaan ya, karena di divisi saya sendiri atau biro saya sendiri itu dengan orang-orangnya antara anggota itu cukup dekat, dan setiap kami rapat atau kumpul itu sangat seru, dan mungkin itu yang akan aku kangenin dari KMTT. Yang paling dikangenin kebersamaannya sih, kayak bareng-bareng tadi itu, kayak mau bahas proker maupun main-main aja gitu. Waktu ngurus OPH ya, karena itu dalam waktu yang singkat sekitar 2-3 bulan itu kita banyak bekerja sama, banyak mainnya juga banyak, terus pokoknya kita banyak bondingnya lah selama ngurus OPH itu. Terus selain itu juga waktu kita studi banding dengan HME ITB dan juga HIMTI Unair, menurutku itu adalah hal yang gak bisa dilupakan lah. Seru banget soalnya. Mungkin kebersamaannya, karena kadang nggak penting gimana apa yang terjadi, tapi kalau misalnya tetap sama-sama itu insya Allah semua beres sih. Oke, yang bakal dikangenin tentunya angkatan 23 yang sekarang bakal udah demis nih. Nggak ada lagi yang bakal jadi temen bercandaan dan temen susah bareng lah. Tetap dijaga semangat kekeluargaannya, tetap dijaga semangat organisasinya, karena ingat ini tuh komitmen kalian untuk menjalankan organisasinya gitu. Semangat. Semoga Infocom 2026 nanti semakin sukses, anak-anaknya makin bonding, terus juga makin gacor dari
desainnya, videonya, tulisan-tulisannya dan lainnya. Terus juga semoga kalian akan menjadi Infocom yang lebih baik dari Infocom sebelumnya. Oke, pesan singkat buat penerus divisiku selanjutnya, semoga bisa menjadi ngelanjutin proker-proker yang udah ada sebelumnya, ditingkatin dan dijagalah keterusannya, keberlanjutan dari KMTT ini. Jangan pernah takut untuk berkembang di Sosmas dan juga jangan pernah takut untuk mengembangkan Sosmas. Semoga apa aja yang udah dipelajarin dari teman-teman sekalian dari angkatan 24 itu bisa ilmunya ditransfer ke 25 dan juga khususnya ketua, semoga achievement yang akan dicapai akan lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Itu aja sih. Dari aku ucapin terima kasih juga atas satu tahunnya bersama teman-teman KMTT, atas kinerja yang baik. Dan untuk kedepannya, siapapun itu ya penerusnya, intinya sukseskan KMTT. Terima kasih KMTT, terus semangat, karena KMTT besar karena orang-orang di dalamnya. First thing first, I want to thanks a lot for the KMTT, especially for the last year. Ya, aku belajar banyak hal dari mengembangkan skill, soft skill ataupun hard skill, terus banyak bondingnya juga, terus ya kebersamaannya lah, seru lah. Terus untuk kedepannya semoga KMTT ini bisa mempertahankan yang udah baik, tapi juga bisa memperbaiki yang masih kurang. Terus semangat lah ke depan untuk periode selanjutnya. Terima kasih KMTT atas 1 tahunnya. Aku banyak belajar dari sini, aku banyak jalin relasi baru, ngembangin hard skill, ngembangin soft skill, dan 1 tahun di KMTT ini bagiku adalah salah satu titik yang membuatku bisa sampai saat ini. Bisa dibilang 2 periode untuk di KMTT ini yang aku berangkat awalnya dari cuma sebuah anggota hingga sekarang jadi kadif, yaitu bahwasanya kalau kerja di organisasi itu adalah soal tanggung jawab, bukan cuma sekedar pencitraan. Dan juga terima kasih buat semua yang udah terlibat di Sosmas ini, terutama ya Sosmas angkatan 2024 untuk kepengurusan di periode KMTT 2025 ini. Closing statement dari aku, sukses. Terima kasih buat KMTT atas 1 periode ini yang penuh proses dan juga ceritanya. Semoga kita akan bertemu lagi di See You on Top lah. Terima kasih buat 1 periode di KMTT ini. Makasih buat semua pelajaran dan juga pengalamannya. Sampai jumpa di periode berikutnya. Mungkin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah bersedia untuk berdinamika bersama pada saat 1 tahun kemarin, periode 2024-2025. Mohon maaf juga kalau misalnya selama ini dari angkatan 23 terutama banyak kesalahan dalam berdinamika dan juga membimbing kalian. Kedepannya terus semangat. Terima kasih teman-teman serta kakak-kakak saya terutama di Elektropreneur yang sudah membimbing saya sampai hari ini sehingga saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Thank you Cakra Vistara buat 1 periode ini. Semoga apa yang kita bangun dalam 1 tahun ini bukan hanya berakhir sebagai kenangan, tapi sebagai fondasi untuk langkah-langkah lebih maju ke depannya. Oke, untuk KMTT, Kabinet Cakra Vistara, terima kasih telah menjadi wadah untuk saya dan teman-teman kami berkembang selama 1 tahun ke belakang, dan untuk periode berikutnya mungkin bisa dilakukan dengan lebih baik, dengan lebih rapi, dan juga bisa lebih merangkul antar anggota yang ada di divisi lainnya. Kabinet ini cukup berwarna sih, jadi kerasa banget gitu up and down-nya waktu kita lagi susah itu kayak kita jalanin bareng-bareng, terus kalau lagi seneng juga kita jalanin bareng-bareng, jadi ya kerasa banget kita berdinamika di kabinet ini. Terima kasih buat KMTT di periode ini, karena dari periode ini kami dapat belajar banyak terkait bagaimana cara mengembangkan organisasi ini menjadi lebih baik untuk kedepannya dan untuk generasi selanjutnya pastinya. Aku mau ngucapin terima kasih kepada semua orang yang udah ada di Kabinet Cakra Vistara di KMTT ini, khususnya kepada kakak-kakak dan juga teman-teman dari divisi Infocom. Kedepannya semoga Kabinet dari KMTT lebih maju lagi dan lebih sukses lagi. Terima kasih untuk semua teman-teman KMTT 2025 dari PH, Kepala Divisi, Staff, dan yang lainnya.
Kalian keren banget udah bisa menyukseskan dan melancarkan segala kegiatan KMTT 2025. Semoga kedepannya KMTT 2026 bisa lebih baik lagi, bisa makin sukses, bisa makin bonding, bahkan bisa meningkatkan dan memperkenalkan KMTT ke Indonesia yang lebih luas. Closing statementnya, terima kasih banyak dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sendiri sebagai ketua PH itu banyak kurangnya, dan juga terima kasih dan untuk teman-teman sekalian yang udah berpartisipasi di KMTT, khususnya Kabinet Cakrevistara. Semoga KMTT ke depannya lebih baik lagi dan juga lebih berkembang lagi.